Terima kasih. Kamu sudah memenuhi permintaan ibumu dan mendiang bapakmu. Mau pulang ke kampung. Tidak ada alasan bagi Bagas untuk tidak memenuhi panggilan ibu. Assalamualaikum. Ini acara apa ya, Kang? Hajatan. Karena panen saya berlimpah, Bagas. Jadi harus syukuran. Hampura, Kang. Tapi salah caranya. Hajatan hai. Duit hai. Awas kamu. Mulai hari ini tugasmu bertambah. Kita harus melakukan hukum cambuk 100 kali dan mengusir Bagas dari desa ini. Sejak awal aku sudah yakin kalau dia yang menjadi pangkal masalah. Idina Muhammad wa ashili zalimin bizzalimin. Mana mungkin Bagas masih hidup? Bagas. Kita buru jin itu. Bangun, Gas. Bangun. Azzakiri nama anta muzakkir. Jin Khodam merupakan film horor terbaru Indonesia yang disutradarai oleh Tema Patroza dan Desi Mercy, hasil kolaborasi rumah produksi Mercusuar Films dan 786 Production. Jin Khodam berkisah tentang seorang laki-laki bernama Bagas yang diperankan Boy Hamzah yang kembali ke kampung halamannya setelah lama tinggal di pesantren. Bersama dengan Ayu yang diperankan Hafiza Devi dan Hadi yang diperankan Widi Dwinanda, Bagas bertekad untuk mengembalikan norma-norma yang ada di kampungnya itu. Namun usahanya itu ditentang oleh orang kaya di kampungnya yang bernama Wira yang diperankan Rey Sahetapi karena merasa mengganggu ketenangannya. Wira pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Bagas dan membuang jasadnya ke sebuah sungai di bawah jembatan. Namun mereka pun terkejut ketika mendengar suara sholawat yang dilantunkan oleh Bagas melalui pengeras suara di masjid. Wira beserta anak buahnya pun terkejut ketika melihat Bagas masih hidup dan semakin ketakutan ketika salah satu anak buahnya tewas mengenaskan. Sejak saat itu, hantu Bagas pun mulai menyebar teror menggunakan sepeda dengan bunyi bel di kampung mereka. Siapakah hantu Bagas ini? Jika menelaah judul film ini, maka besar kemungkinan hantu Bagas ini adalah Khodam, yakni makhluk gaib pendamping yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah mereka. Hal ini dilatar belakangi pula oleh kepercayaan bahwa Khodam dekat dengan pemiliknya, sehingga ia mampu mengetahui segala hal tentang tuannya, bahkan mampu menirukan wujud dan suaranya. Juga diyakini bahwa Khodam dapat diwariskan kepada keturunan pemiliknya selama sudah ada perjanjian sebelumnya. Misalnya Khodam dibaiat atau diikat janji oleh tuannya untuk menjaga keturunannya. Maka Khodam tersebut sering hadir untuk membantu keturunan sang tuannya.
Pada film ini bisa jadi Jin Khodam ini sebelumnya telah mengabdi pada ayahanda Bagas sebagai tuannya, dan setelah ditinggal wafat, Jin Khodam ini membantu Bagas. Apakah termasuk juga Jin Khodam ini yang membalas dendam kematian Bagas? Untuk mencari tahu bagaimana jalan cerita film Jin Khodam yang sebenarnya, jangan lewatkan penayangannya di bioskop-bioskop pada 25 Mei 2023 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good people. Hari ini saya Ferdi Ali dari Mercusuar Film. Nah, mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ustadz. Kita mau ngobrolin soal film yang akan tayang sebenarnya, yaitu dengan judul Jin Khodam, Pak Ustadz. Tetapi di judul Jin Khodam itu pasti orang akan fokusnya tentang Jin Khodamnya itu kan. Benar. Nah, banyak teman-teman kita yang awam nih tentang Jin Khodam. Mungkin beberapa udah familiar tentang Jin Khodam. Mereka tahu tentang Jin Khodam. Nah, banyak orang teman-teman kita tuh yang awam pengen tahu apa sih Jin Khodam itu. Bener. Nah, sebelum ngejelasin itu mungkin Pak Ustadz bisa perkenalan dulu kenalin dulu nih. Siapa nih Pak Ustadz? Gitu. Masya Allah, Mas Ferdi luar biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah hari ini menjadi hari luar biasa. Saya bisa ketemu sama Mas Ferdi dan semua tim yang tentunya film ini bukan hanya tontonan tapi insya Allah jadi tuntunan. Amin. Dan tentunya saya Abe Gifran, mungkin bagi teman-teman nggak asing lagi, insya Allah juga akan mewarnai dan insya Allah terus mewarnai di dunia pertelevisian, perfilman Indonesia. Bangga dengan karya-karya anak bangsa yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya Jin Khodam. Masya Allah. Jin ini adalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, substansi dari diciptakannya mereka tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan beribadah kepada Allah. Jin diciptakan beribadah kepada Allah. Jadi tugas mereka di dunia ini tidak ada keterkaitan di antara keduanya, tapi cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah bahwa jin itu fa innahu yara. Dia melihat kepada makhluk manusia. Dia tahu kegiatan kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Jin karena dikasih kepintaran yang luar biasa oleh Allah. Gitu. Namun manusia walakin nas, kita semua la yarahum, tidak bisa melihat yang namanya jin seperti apa secara mutlak wujud dan aslinya. Sehingganya ini menjadi keterbatasan buat kita untuk tidak bisa melihat mereka gitu. Karena jin itu mampu menyerupai siapapun. Kecuali dia tidak mampu menyerupai Rasulullah SAW. Kalau dia menyerupai manusia itu hal yang biasa. Dia menyerupai hewan itu hal biasa. Karena dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu. Sehingganya banyak orang-orang yang kadang terpedaya, juga banyak orang-orang yang kadang boleh jadi karena seorang ini baik, dia menyerupai orang baik. Itu hal yang tidak mustahil. Jin diciptakan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika ada unsur yang berhubungan antara manusia dan jin, dan dia tidak memiliki iman, seorang itu maka pada akhirnya akan menyekutukan Allah. Dan otomatis jin ini adalah adu mubin, musuh yang nyata bagi kita. Sehingganya dia tidak akan pernah rela ada umat Nabi Muhammad beribadah. Dia tidak akan pernah rela ada umat Nabi Muhammad yang soleh. Dia tidak akan pernah rela ada Nabi Muhammad yang taat kepada Allah. Sehingganya macam cara untuk dia melakukan segala apapun gangguan-gangguan agar orang ini mampu menyimpang kepada tersebut. Jadi Jin Khodam, kalau kita pelajari bahwa jin ini adalah makhluk gaib. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dua. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa keduanya diciptakan oleh Allah itu
substansinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini harus kita garis bawahi bahwa manusia dan jin tugasnya di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya jin ini merupakan sesuatu yang selalu membayangi manusia. Dia tidak akan pernah ridho ketika manusia ada dalam jalan kebenaran. Kenapa? Karena jin ini adalah merupakan adu mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Namun di balik itu semua ada sosok Nabi Sulaiman namanya. Seorang nabi yang Allah berikan anugerah atas izin Allah. Dengan apa? Mampu memerintahkan jin untuk memindahkan istana. Dan atas izin Allah semuanya. Sehingganya jin bisa diperintah oleh manusia atas izin Allah. Azzakirina ba'anta musakir.